Halo, selamat datang. Selamat berjumpa kembali dengan kami Aya Novel Fast Story. Selamat mendengarkan. 4412 pedang. Mandala Panci 7 Iblis adalah senjata ajaib yang ditempa oleh para atasan. Setelah Kaisar Iblis Harewut mendapatkannya, dengan mengandalkan nafas senjata ajaib ini, dia telah menyimpulkan sebab dan akibat dari benang cinta 1000 kesengsaraan. Jika Anda dapat memotong benang dari 10.000 kesengsaraan, Anda akan menerima bantuan dari atasan, dan keberuntungan besar akan cukup untuk membuat Anda mencapai langit dalam satu langkah, dan Anda tidak tahu berapa tahun kerja keras akan diselamatkan. Konferensi pembantaian suci semakin dekat, Kaisar Hibler memiliki pedang kutukan iblis hati, dan Jennifer tidak memiliki senjata asal tertinggi. Jika Anda ingin melawan mereka, Anda hanya dapat mengandalkan aturan atasan. Cinta segudang kesengsaraan, Kaisar Dewa Penjara Surgawi dianggap sebagai sumber kehidupan, apalagi memotongnya, bahkan jika dekat, itu adalah angan-angan. Alexis menggelengkan kepalanya. Dia juga tahu pentingnya benang cinta 1000 kesengsaraan. Jika dia diberkati oleh orang yang lebih tinggi, dia akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Kaisar Hibler dan Jennifer. Tetapi masalahnya adalah bahwa benang cinta 10.000 malapetaka ini, Kaisar Dewa Penjara Surgawi dijaga dengan kuat, tidak mungkin bagi orang luar manapun untuk mendekatinya. Begitu ada yang berani terlibat dalam benang cinta 1000 kesengsaraan, dia pasti akan menderita balas dendam dari Dewa Penjara Surgawi. Kaisar Iblis Harewut tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, kita memiliki saudara perempuan Partha." Partha tersenyum dan berkata, "Saudara Alexis, saya mahir dalam metode kabut, hujan dan kabut. Ketika saya pergi ke penjara surgawi, saya dapat membingungkan Kaisar Dewa Penjara dan menciptakan kesempatan untuk Anda." Mata Alexis berbinar, Partha adalah reinkarnasi dari Kaisar Faye kuno, dengan hujan berkabut menutupi langit dan para hantu dan roh. Kaisar Iblis berkata, "Jangan ragu, saya merasakan rahasia yang sangat berbahaya. Istana Monde pasti akan mengirim orang untuk menyelinap ke penjara surgawi. Mereka juga ingin memotong benang cinta. Jika kita tidak terburu-buru, saya khawatir kita akan terlambat." Alexis berkata, "Oke." Jika dia bisa memotong benang cinta dan memahami aturan atasan, Alexis akan bisa memahaminya sedikit lebih dalam konferensi pembantaian suci. Selain itu, dia juga ingin pergi ke penjara surgawi untuk menyelidiki urusan Sohan. Kemarin, Sohan bukan hanya penjelmaan dari penguasa iblis, tapi juga cahaya sang dewa, menjelma menjadi dewa iblis. Saya tidak tahu petualangan apa yang dia miliki. Pada akhirnya, energi iblis tiba-tiba menghilang, dan saya tidak tahu kecelakaan apa yang terjadi padanya. Alexis hanya ingin pergi ke penjara surgawi dengan cepat untuk mencari tahu sebab dan akibat di baliknya. Setelah negosiasi, Alexis, Kaisar Iblis Harewut, dan Partha merobek kekosongan dan bergegas penjara surgawi. Naga Darah, Jawet dan lainnya tetap tinggal di Sekte 6 Jalan. Pergi ke penjara surgawi angker dan berbahaya, tetapi mudah untuk diekspos ketika ada banyak orang, jadi Alexis, Kaisar Iblis Harewut, dan Partha akan pergi. Di Istana Monde, Hibler juga membuat keputusan. Meskipun dia tidak ingin melihat Suyanto meninggal, dia lebih peduli tentang situasi keseluruhan daripada perasaan pribadi. Hanya dengan membiarkan Suyanto menyelinap penjara surgawi, memutus benang cinta, dan memenangkan restu dari atasan untuknya, dia bisa memiliki kemungkinan untuk bersaing dengan Jennifer. Jika dia tidak bisa mendapatkan berkah dari orang atas, menghadapi ketajaman Jennifer, Hibler tidak yakin untuk menang, bahkan jika dia meledak dengan pedang kutukan besar iblis hati, paling banyak dia akan bertarung dan kalah, dan itu akan menyia-nyiakan tuan reinkarnasi. Hibler dan sekelompok tetua inti, berpakaian putih dan pakaian polos, minum dan memainkan lagu, menyanyikan lagu kematian, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Suyanto. Tidak mungkin Suyanto kembali setelah perpisahan ini. "Tuan Hibler, aku pergi." Suyanto mengenakan topi, pedang di pinggangnya, dan kostum seorang gangster. Dia sedikit melengkungkan tangannya, menunggangi burung merak hijau, mengoyak kekosongan, dan terbang ke penjara surgawi. Merak hijau ini, dengan sisa cahaya Kaisar Harmau Peramal, sangat cantik. Ini adalah merak cinta dalam, darah dingin dan kejam, di bawah perintah Kaisar Hibler.
Burung merak cinta ini bukanlah tiruan, tapi tubuh nyata. Untuk membantu Suyanto, Kaisar Hibler benar-benar membiarkan tubuh asli burung merak cinta menembus segel istana bawah tanah. Harga melakukan ini adalah bahwa burung merak cinta menderita serangan balik yang parah dan tidak dapat bertahan selama 3 hari. 3 hari sudah cukup. Hibler menyaksikan kepergian Suyanto dan burung merak cinta dan bergumam. Cinta 1000 malapetaka kepada atasan sangat penting, dan Kaisar Hibler tidak akan pernah membiarkan kecelakaan terjadi. Sebelumnya, burung hantu pemakan darah dan laba-laba beracun keluar untuk melakukan tugas, tetapi semuanya gagal. Hal ini membuat Hibler sangat menyadari bahwa tidak ada yang dapat dicapai dengan avatar saja, dan bahwa tubuh utama harus bertindak untuk berhasil. Oleh karena itu, ia mencoba untuk mengorbankan burung merak cinta dan juga merebut benang cinta. Penjara surgawi, langit kelabu, angin menderu. Tanah itu tandus, dan tidak ada jejak orang. Alexis, Kaisar Iblis Harewut, Partha dan Suyanto tiba di penjara surgawi pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, mereka berada di selatan di satu sisi dan di sisi lain ada di utara, dan mereka tidak menemukan keberadaan satu sama lain. Hei, mengapa hukum dan paksaan di sini begitu lemah? Alexis dan mereka bertiga melangkah penjara surgawi, gumpalan asap dan kabut di sekujur tubuh mereka. Partha menggunakan kabut dan hujan untuk menutupi langit dan kabut, menutupi nafas ketiganya. Namun, Alexis terkejut menemukan bahwa pemaksaan hukum penjara surgawi jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan itu tidak menimbulkan ancaman nyata. Bahkan tanpa penutup Partha, tidak akan ada bahaya. Penjara surgawi pasti mengalami perubahan yang mengejutkan, ayo pergi ke lembah penjara surgawi, dan putuskan benang cinta. Kaisar Iblis melambaikan tangannya dan melepaskan beberapa burung gagak. Burung gagak itu berkuak dan terbang pergi, mencari kecerdasan kausal. Tidak ada keraguan bahwa penjara surgawi telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, dan bahkan hukum telah sangat dilemahkan. Ini adalah saat yang tepat untuk memancing di perairan yang bermasalah. Lembah penjara surgawi, di ujung paling barat neraka, adalah tempat di mana benang-benang cinta berada. Tubuh asli Kaisar Dewa Penjara terperangkap di lembah penjara surgawi. Siapapun yang berani terlibat dalam benang cinta pasti akan membalas dendam. Tetapi Alexis dan keduanya telah membuat keputusan, bahkan jika mereka benar-benar menyinggung Kaisar Dewa Penjara surgawi, mereka akan memutuskan benang cinta. Di bawah selubung hujan dan kabut berkabut, ketiganya dengan cepat terbang menuju lembah penjara surgawi. Alexis berkata, "Senior Kaisar Iblis, saya mendengar bahwa benang cinta berasal dari gadis suci, dan bahkan 12 dewa terus-menerus gagal memotong. Bagaimana kita memotongnya?" Kaisar Iblis Harewut berkata, "Bukan dengan kekuatan yang dangkal untuk memotong benang cinta, tetapi dengan seni bela diri, tekad, kemauan, dan semangat. Bersama-sama, Anda dan saya sudah cukup untuk memotong semua bencana." Ada sentuhan kebanggaan di mata Kaisar Iblis. Ingin memotong benang cinta, terutama tergantung pada tekad seni bela diri. Ujiannya adalah keadaan pikiran. Dia percaya bahwa bekerja sama dengan Alexis sudah cukup untuk mengatasi semua kesulitan. Mendengar ini, hati Alexis juga bergejolak, dan ada gelombang semangat juang. Kaisar Iblis Harewut benar, keduanya bergabung, cukup untuk membunuh kesengsaraan, bahkan jika mereka memotong benang cinta, hanya sedikit orang yang bisa memotongnya hari itu. Saat malam tiba, Alexis dan ketiganya akhirnya datang ke lembah penjara surgawi. Lembah ini ditutupi dengan bunga neraka hitam, esnya tebal dan aliran sungai bersinar, yang sangat indah. Angin malam berhembus, dan wangi bunga yang elegan menyegarkan hati. Begitu malam di penjara surgawi datang, bencana alam yang tak ada habisnya akan meletus Alexis dan ketiganya berdiri di tepi lembah. Tapi lembah di depannya berbau harum lembut dan kaya akan sajak bunga, seperti negeri dongeng yang mengambang di debu, seolah-olah ada dewi yang hidup dalam pengasingan. Bab 4413. Hancurkan. Apakah ini lembah penjara surgawi? Hati Alexis bergetar, dan dia juga merasakan tempat yang luar biasa di sini. Kaisar Dewa Penjara surgawi terjebak di sini, kita harus berhati-hati. Kaisar Iblis Harewut memiliki wajah yang serius, dan setelah berbicara, beberapa gagak aneh datang dari belakangnya.
Burung gagak yang dia kirim untuk memata-matai berita sekarang telah kembali. Mandala panci 7 iblis, harta karun nyata magis ini, sangat beraura, api hitam yang berasal dari gagak itu bersifat spiritual dan dapat digunakan sebagai detektif dan memata-matai kecerdasan. Kedua burung gagak itu berhenti di pelukan Kaisar Iblis Harewut, berdecak kagum, mengirimkan pesan informasi. Haha, ini menarik. Mata Kaisar Iblis Harewut sedikit mengental, dan dia segera tersenyum. Alexis bertanya, Senior Kaisar Iblis, ada apa? Carilah. Dengan lambaian Kaisar Iblis Harewut, seekor burung gagak terbang ke tangan Alexis. Ledakan. Tiba-tiba, rahasia langit terbuka, sebab dan akibat menembus, gambar kecerdasan yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, lewat di depan mata Alexis. Burung gagak ini baru saja pergi ke paviliun penjara dan memeriksa semua informasi. Sohan menelan cahaya maha tinggi, menelan roh Kaisar Dewa Penjara, dan melangkah ke alam sejati dalam satu gerakan, merasakan momen penting dari jalan raya. Alexis melihat semua gambar intelijen ini sekarang. Apa, Sohan benar-benar menelan roh Kaisar Dewa Penjara Surgawi? Alexis kaget dan terharu. Tampaknya Jennifer bertanggung jawab atas senjata asal tertinggi, memberi tahu dunia, dan benar-benar membuat Sohan jadi gila. Di bawah kegilaan Sohan, bahkan roh Kaisar Dewa Penjara Surgawi ditelannya. Ini juga sebab akibat dari Kaisar Dewa Penjara Surgawi. Jika dia tidak merusak ingatan Sohan sejak awal, dia tidak akan membuat situasi seperti sekarang ini. Avatar Kaisar Dewa Penjara diciptakan oleh jiwanya. Sekarang setelah ditelan, tubuhnya akan menderita kerusakan parah. Kaisar Iblis tertawa dan melihat ke sekeliling lembah dengan jijik, kita tidak dalam bahaya lagi ketika kita melangkah ke lembah. Kaisar Dewa Penjara Surgawi terluka parah, jadi dia pasti tidak akan berani menunjukkan wajahnya. Kita bisa melepaskan tangan dan kaki kita dan memotong benang cinta secara langsung. Ketika dia dan Alexis datang ke penjara surgawi kali ini, yang paling ditakuti adalah Kaisar Dewa Penjara Surgawi, tetapi sekarang Kaisar Dewa Penjara Surgawi terluka parah, dan dia tidak bisa melindungi dirinya. Terbebas dari ancaman keduanya lega dan tiba-tiba menjadi santai. Saudara Kaisar Iblis, sebaiknya kita berhati-hati. Partha, yang berada di sampingnya, tidak menghilangkan selubung kabut dan kabut, tapi tetap menyembunyikan nafas ketiganya. Kaisar Iblis Harewut berkata dengan, dan berkata, ini wajar. Berhati-hati selalu benar. Kita akan bertarung cepat dan lalu pergi. Setelah berbicara, Kaisar Iblis Harewut melambaikan tangannya dan memimpin untuk berjalan jauh ke dalam lembah. Sekarang ancaman Kaisar Dewa Penjara Surgawi telah dicabut, dan hanya satu ancaman yang tersisa. Itu adalah Sohan. Sohan benar-benar gila, bahkan menelan roh dan bayangan Kaisar Dewa Penjara Surgawi. Jika dia mengetahui bahwa seseorang masuk ke lembah, akan terjadi kecelakaan. Meskipun dia menerobos alam sejati dan masih memahami titik kritis jalan, jika dia bangun, Alexis dan Kaisar Iblis Harewut akan berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, ini adalah pilihan terbaik untuk membuat keputusan cepat dan memutuskan benang cinta secepat mungkin. Ketiganya pergi jauh-jauh, di bawah penutup awan dan kabut, keberadaan ketiganya tidak terbuka, dan tidak ada nafas yang keluar. Jika seseorang berdiri di sini, hanya gumpalan asap dan kabut yang akan terlihat, melayang perlahan menuju kedalaman lembah, dan tidak akan ada bayangan sama sekali. Metode Partha jauh lebih kuat dari sebelumnya. Metode ini dapat mengembangkan ilusi. Setelah asap menutupi orang, jejak orang sepertinya menghilang. Orang luar hanya melihat awan kabut, dan mereka tidak dapat melihat kenyataan sama sekali. Oleh karena itu, bahkan jika Kaisar Dewa Penjara Surgawi tidak terluka parah, dia mungkin tidak dapat menemukan keberadaan ketiganya. Tidak ada kecelakaan yang terjadi di sepanjang jalan, dan ketiganya pergi dengan sangat lancar ke kedalaman lembah. Dalam perjalanan, Alexis tidak merasakan nafas Kaisar Dewa Penjara Surgawi. Jelas, Kaisar Dewa Penjara Surgawi terluka parah, dia telah menyembunyikan dirinya sepenuhnya, dan dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Jauh di dalam lembah, sebuah patung batu berdiri dengan tenang. Ini jelas langit malam yang suram, tetapi di atas patung batu, ada cahaya bulan yang mengalir, dan bintang-bintang bersinar, yang sangat indah.
Patung batu ini adalah wanita dengan mata yang indah dan penampilan yang tiada taraf, itu adalah patung Dewi. Di patung ini, ada gumpalan hukum yang maha tinggi. Berdiri di depan patung, ketiganya merasa tercekik, seolah-olah ditekan. Ini adalah Dewi legendaris. Alexis menarik napas dalam-dalam. Gadis surgawi yang legendaris, pencipta dari 10 jimat asal dan pemilik 12 dewa, secara pribadi mengendalikan keberadaan 12 harta karun sejati. Segel mesin pita ungu ribuan Alexis, panci 7 mandala Kaisar Iblis, dan bola naga Kaisar Naga Guntur dari darah naga, ninja Kaisar Surgawi Melissa, selubung api 9 dewa naga Lia, semua ada di bagian belakang bayangan Sang Dewi. Keberadaan seperti itu adalah superior sejati. Misterius dan tak terduga, rahasianya jangan sampai dimata-matai. Jantung Alexis berdebar-debar, dan dia merasakan tekanan, hampir menghancurkan jiwanya. Tuan reinkarnasi di kehidupan sebelumnya disambut dengan kecurigaan dari para atasan, dan sebagai upaya terakhir, dia tidak punya pilihan selain membuat pengaturan untuk mati, masuk kembali ke reinkarnasi, dan berlatih untuk kehidupan lain. Apakah wanita surgawi ini salah satu dari peringkat atas Tuan reinkarnasi? Apa hubungannya dengan kuil reruntuhan? Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di hati Alexis. Patung ini diubah oleh benang cinta Dewi. Selama kamu menghancurkan patung, kamu bisa memotong benang cinta. Mata Kaisar Iblis tajam, dan dunia atasan terlalu misterius. Dia tidak tahu gambaran sedikit pun, tetapi jika dia bisa memotong utas cinta ini, dia akan bisa melihat jejak misteri atasan, dan ada keberuntungan besar. Perfusi hukum memiliki manfaat yang besar. Sambil berbicara, Kaisar Iblis Harewut telah mengeluarkan pedang pembunuh abadi. Pedang pembantaian abadi saya meminta Dewa Iblis untuk mengeraskannya kembali, dan itu telah berubah menjadi senjata asal yang hebat, tapi saya sendiri mungkin tidak dapat memotong benang cinta, Alexis, hunus pedang. Selama periode waktu ketika Kaisar Iblis Harewut pergi ke luar negeri untuk mencari petualangan, dia bertemu dengan seorang kultivator bernama Dewa Iblis Motian. Kultivator itu sangat mengaguminya, dan dengan harga yang mahal, dia mengatur ulang pedang pembantaian abadi untuknya, yang sangat meningkatkan kualitas pedang pembantaian abadi. Pedang pembantaian abadi di tangan Kaisar Iblis Harewut tidak kalah dengan 10 senjata asal dalam kualitas, dan cukup tajam. Namun, dengan seorang diri, Kaisar Iblis Harewut tidak yakin untuk memutus benang cinta. Dia membutuhkan Alexis untuk bertindak. Hanya mereka berdua yang bergabung untuk memutuskan utas cinta dalam satu gerakan, dan itu mungkin untuk membuat pertarungan cepat. Baik. Alexis mengeluarkan pedang naga debu jatuh, menarik napas dalam-dalam, membuang pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan menatap patung batu Dewi. Jika dia bisa menghancurkan pahatan batu dan memotong benang cinta, dia mungkin bisa benar-benar melihat dunia yang lebih unggul. Lakukan. Kaisar Iblis berteriak dengan keras, menawarkan 7 panci mandala iblis, dan burung-burung gagak itu berkeok-keok aneh, mengangkat sayap mereka di sekitar pedangnya. Pembantaian pedang abadi dibanting. Pedang dan energi iblis ini mengepul, memotong lurus di pinggang pahatan batu. Jimat asal guntur, meledak. Mata Alexis tiba-tiba dingin, jimat asal guntur meledak, dan guntur mengerikan meledak di pedang naga debu jatuh, pedang turun seperti guntur dari langit, langsung memotong kepala batu yang diukir. Bab 4414. Betapa berani. Kedua pedang itu terbang pada saat yang sama, cahaya pedang berkumpul, dan guntur serta energi iblis sangat kuat, seolah-olah menerobos langit malam. Kekuatan pedang yang ganas mengguncang seluruh lembah. Wajah cantik Partha berubah sedikit, dan dia mundur selangkah. Kekuatan pedang Alexis dan Kaisar Iblis Harewut terlalu ganas, asap dan kabutnya tidak bisa lagi bersembunyi. Oleh karena itu, Alexis dan Kaisar Iblis Harewut ingin melakukan pertempuran cepat. Mereka tahu betul bahwa selama nafas bocor, mereka akan ditemukan oleh orang luar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menatap benang cinta ini. Meskipun Kaisar Dewa Penjara Surgawi terluka parah dan tidak berani muncul, masih banyak pria kuat di penjara surgawi, dan bahkan Sohan yang benar-benar gila. Jika mereka ketahuan, akan sulit untuk keluar. Apalagi, orang-orang dari Istana Monde belum muncul, jadi mereka harus waspada terhadap serangan mereka.
Ledakan. Dua cahaya pedang menebas keras patung batu Dewi. Kaisar Iblis dengan pedang, dan memotong pinggang Dewi. Dengan pedang, Alexis membelah kepala Dewi menjadi dua. Klik, klik. Di bawah pengaruh cahaya pedang, patung batu Dewi hancur. Cici. Namun, setelah patung batu dihancurkan, tidak ada penglihatan yang diharapkan. Sebaliknya, ada 99 pedang terbang, yang tiba-tiba pecah, menebas ke arah Alexis dan Kaisar Iblis. 10 senjata asal, 99 pedang. Tidak bagus, menang. Wajah Kaisar Iblis berubah tiba-tiba, dan dia buru-buru menarik Alexis kembali. Patung batu ini palsu. Mata Alexis menyusut, dan dia juga menemukan petunjuk, dan kulit kepalanya mati rasa. Patung batu ini sama sekali tidak dibuat oleh Dewi, itu sebenarnya palsu. Di dalam patung batu tersebut, ada 99 pedang terbang yang disembunyikan. Setelah Alexis dan Kaisar Iblis menghancurkan patung batu tersebut, mereka menghancurkan 99 pedang terbang dengan gila-gilaan untuk membunuh keduanya. 99 pedang terbang adalah salah satu dari 10 senjata asal. Di antara 10 senjata asal teratas, pedang salju terbang adalah keberadaan yang paling istimewa. Senjata ini bukan hanya satu tetapi satu set. Senjata ini terdiri dari 99 pedang terbang, dan setiap pedang terbang menumpahkan es dan salju. Bilahnya sangat tajam, cukup untuk membunuh segalanya. Pada saat ini, 99 bilah dipotong, Alexis dan Kaisar Iblis Harewut tertangkap basah, dan mereka tiba-tiba diselimuti oleh energi pedang, dan mereka juga merasakan jejak tekanan hukum. Meskipun patung batu ini palsu, namun juga mengandung sedikit kekuatan surgawi yang terlalu kuat. Kekuatan surgawi ini dituangkan ke dalam 99 pedang terbang. Setiap pedang sangat tajam dan lincip, jika ingin menembus pegunungan dan sungai itu mudah. Alexis dan Kaisar Iblis Harewut tiba-tiba diserang dan dibunuh, dengan tergesa-gesa, mereka buru-buru mengayunkan pedang mereka dan menebas pedang tajam yang telah ditembakkan. Namun, ketika semua pedang bersentuhan, keduanya merasakan kejutan balasan yang sangat berat. Hukum penjara surgawi. 99 bilah tajam sebenarnya dipenuhi dengan hukum penjara surgawi. Jelas, dahulu kala, Kaisar Dewa Penjara Surgawi telah mengekstraksi sedikit keindahan, menempa patung batu ini, dan menyergap pedang salju terbang. Dia dengan hati-hati menempa setiap pisau tajam, yang berisi paksaan terlalu banyak cinta dan hukum penjara surgawi yang agung. Jika seseorang berani membobol lembah dan mencoba memutus benang cinta, mereka akan dipenggal oleh pedang salju terbang, dan tidak akan ada peluang sukses sama sekali. Karena patung batu yang terlihat di luar benar-benar dipalsukan, benang cinta sejati, saya tidak tahu di mana disembunyikan oleh Kaisar Dewa Penjara Surgawi. Alexis dan Kaisar Iblis Harewut mengayunkan pedang mereka dan menembak jatuh beberapa bilah salju terbang, tetapi mereka juga dikejutkan oleh hukum penjara surgawi. Mereka hanya merasa dada mereka bergejolak, yang sangat tidak nyaman. Saudara Kaisar Iblis, ayo pergi. Melihat itu tidak baik, Partha melambaikan tangannya untuk melepaskan dua gumpalan asap, masing-masing meraih Alexis dan Kaisar Iblis Harewut, dan dengan cepat mundur. Meskipun Alexis dan Kaisar Iblis sama-sama kuat, mereka tidak runtuh bahkan jika mereka diserang dan dibunuh, dan mereka berhasil menembak jatuh semua bilah salju yang terbang. Namun, fluktuasi nafas di sini pasti akan membuat khawatir orang-orang di penjara surgawi. Ada momok. Bersama mereka berdua, Partha dengan cepat melarikan diri ke hutan yang jauh, dan menyembunyikan sosoknya dengan kabut dan hujan yang menutupi langit. Alexis menghela nafas lega dan menggunakan teknik pil 8 diagram untuk mengembalikan aura dirinya dan Kaisar Iblis. Ketiganya tidak benar-benar meninggalkan lembah, tetapi bersembunyi di kejauhan, mengamati perubahan. Tanpa diduga, Kaisar Dewa Penjara Surgawi sangat berhati-hati. Aku tidak tahu sejak kapan sialan itu memalsukan patung batu Dewi. Wajah Kaisar Iblis suram, jika dia dan Alexis bereaksi lebih lambat sekarang, mereka mungkin telah dibunuh oleh 99 pedang terbang. Sepertinya ada seseorang yang datang dari paviliun penjara. Alexis melihat keluar lembah. Dia dan Kaisar Iblis baru saja menghancurkan pahatan batu, yang pasti membuat orang yang kuat di sana khawatir. Pada saat ini, gerbang paviliun penjara, di loteng Kaisar Dewa.
Sohan duduk bersila di loteng, dikelilingi sinar cahaya dewa dan sinar energi magis di tubuhnya. Tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat nyata di alam sejati, dengan mata tertutup, dengan diam-diam menyadari misteri jalan besar. Dia menelan roh dan bayangan Kaisar Dewa Penjara Surgawi, dan sekarang seluruh paviliun roh penjara didominasi olehnya. Beberapa orang suci jiwa penjara surgawi dan orang suci penjara surgawi dunia bawah berdiri di pintu masuk loteng, berdiri seperti patung. Tiba-tiba, tubuh mereka bergetar, dan mereka sepertinya merasakan beberapa fluktuasi aneh, dan mereka semua melihat ke arah lembah. Di loteng Kaisar Dewa, Sohan tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya menyatu dengan cahaya dewa dan energi iblis. Seseorang masuk ke lembah. Siapa yang begitu berani? Sohan penuh dengan arogansi iblis, tetapi ada lingkaran cahaya dewa di belakang kepalanya, seluruh tubuhnya seperti dewa iblis kuno, Raja King Kong marah dan ekspresinya dingin. Pada saat ini, dia merasakan perubahan yang mengejutkan di atas lembah. Seseorang ingin terlibat terlalu banyak, kemarilah, bunuh semua. Sohan tiba-tiba berdiri, dengan urat biru di dahinya dengan keras, dan seluruh tubuhnya menunjukkan momentum yang sangat gila. Di paviliun penjara, semua orang merasakan kekuatan Sohan, dan semua orang tidak bisa menahan rasa takut. Hari ini, Sohan telah mencapai tingkat realisme, dan tidak ada yang bisa menantang kemampuannya. Dia memberi perintah, dan tentu saja tidak ada yang berani untuk tidak patuh saat ini. Kultivator penjara surgawi terbang dan berkumpul di sekitar Sohan. Pergilah. Dengan lambaian lengan bajunya, Sohan segera memimpin banyak kultivator penjara surgawi bersama dan bergegas ke penjara surgawi. Tuan Sohan, Kaisar Dewa Penjara Surgawi telah kuat selama bertahun-tahun, dan dia kuat. Ayo pergi ke lembah, apakah kamu ingin membunuhnya? Seorang pria kuat di Dewa Penjara, menyanjung dan tersenyum bertanya. Jiwa dan hantu Kaisar Dewa Penjara ditelan, tubuhnya ditelan, dasar seni bela diri rusak parah, dan kekuatannya mungkin hilang. Sekarang situasi di Dewa Penjara telah berubah, Sohan telah menjadi guru baru, dan semua orang menghormatinya. Kultivator penjara surgawi yang berbicara, ingin menunjukkan kesopanannya, berpikir bahwa Sohan bermaksud untuk menghukum Kaisar Dewa Penjara Surgawi dan mengambil alih kekuasaan sendirian. Apakah Anda ingin membunuh Kaisar Dewa? Namun, wajah Sohan tiba-tiba berubah saat mendengarnya, dan kepalanya terasa sakit. Meskipun dia benar-benar gila, Kaisar Dewa Penjara Surgawi telah mengkultivasikannya selama puluhan ribu tahun. Bantuan semacam ini sangat berat sehingga dia tidak melupakannya. Anda sedang mencari kematian, Dewa Kaisar, apakah Aju ingin membunuh juga? Taring Sohan terbuka dengan ekspresi yang sangat mengerikan, dia melambai tiba-tiba, mencengkeram tenggorokan narapidana hari itu, dan meremasnya secara langsung. Mata narapidana itu membelalak hari itu, membeku ketakutan, dan dia sangat marah saat itu juga. Sohan membuang tubuhnya seperti anjing mati. Sisa dari kultivator paviliun roh penjara tiba-tiba saling memandang, semuanya ketakutan. Sohan saat ini jelas penderita skizofrenia. Kemarin, dia menelan roh dan hantu Kaisar Dewa Penjara, tetapi hari ini dia memikirkan perasaan lama dan tidak tahan untuk membunuh Tuan. Sohan berada dalam kondisi yang sangat buruk, dan semua orang beresiko satu sama lain, takut dia akan dibunuh oleh Sohan. Sekarang dia ingin memulihkan jiwa Sohan, tidak ada cara lain kecuali dengan memutuskan benang cinta itu.